Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi mengenai validasi metode di pertemuan ke-11 ya di analisis psikokimia ini. Dan sebelumnya saya meminta maaf untuk materi validasi juga saya berikan secara online karena kebetulan nanti pas jadwal praktikum juga yang akan dihadapi adalah validasi metode. Jadi materinya belum tersampaikan. Mungkin nanti teman-teman akan kebingungan seperti apa eh, teknis pengerjaan di laboratorium. Nah, saya akan menjelaskan mengenai teorinya dulu secara singkat. Nanti saya akan mensimulasikan bagaimana caranya mengolah data hasil uji validasi atau verifikasi metode. Nah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Yang pertama adalah di mana validasi metode ialah konfirmasi atau ya konfirmasi ulang melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud itu terpenuhi atau tidak gitu. Kemudian atau juga disebut suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan di laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi syarat untuk dipergunakan atau tidak gitu. Itu dinamakan validasi metode. Nah, validasi metode itu ada macam-macam sebenarnya di bidang farmasi. Ada validasi pembersihan. Jadi di industri itu alat yang digunakan itu misalkan alat cetak tablet, kemudian eh, produksi pertama digunakan untuk produksi paracetamol. Kemudian minggu depan digunakan untuk produksi misalkan allopurinol. Nah, itu kan harus dibersihkan dulu alatnya. Nah, itu ada yang dinamakan validasi pembersihan. Ada juga yang dinamakan validasi proses. Kalau validasi proses itu terkaitannya dengan proses produksi. Apakah misalkan proses produksinya berlangsung secara kontinu, secara terus-menerus, atau apakah ada kesalahan atau tidak di dalam proses produksi tersebut. Ada juga yang dinamakan validasi metode analisis. Nah, kalau validasi metode analisis tentunya berkaitan dengan eh, analisis suatu senyawa tertentu dengan menggunakan metode tertentu. Apakah misalkan perubahan kondisi mempengaruhi terhadap hasil analisis atau tidak? Nah, perubahan kondisinya diantaranya misalkan perubahan suhu, kelembaban, kemudian perubahan penggantian pelarut, nah, apakah mempengaruhi atau tidak. Nah, itu dilakukan suatu metode validasi metode analisis. Nah, karena ini bidangnya analisis farmasi, maka yang dibahas adalah validasi metode analisis. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk mengevaluasi kinerja suatu metode analisis untuk menjamin akurasi dan presisi dari hasil prosedur analisis. Nah, dan mengurangi resiko penyimpangan atau mengurangi resiko kesalahan dari analisis. Nah, validasi biasanya diperuntukkan bagi metode analisis yang baru dibuat dan dikembangkan. Jadi, kalau ada metode analisis yang dikembangkan dari metode analisis yang sudah ada, maka harus dilakukan validasi metode analisis. Ataupun benar-benar metodenya baru. Misalkan teman-teman ingin melakukan analisis kadar zat aktif tertentu. Nah, tentunya misalkan ada bikin metode baru untuk analisis tersebut, maka itu harus divalidasi juga. Tapi bagaimana kalau misalkan metodenya itu metode umum? Contohnya misalkan teman-teman melakukan analisis kadar paracetamol dengan menggunakan spektroskopi ultraviolet. Nah, metodenya kan tidak baru misalkan mengutip dari Kompedia, misalkan dari Farmakope, dari misalkan mengutipnya dari artikel ilmiah dari jurnal atau pustaka primer, maka itu tidak perlu melakukan validasi. Bagusnya melakukan validasi, tapi cukup dengan verifikasi saja. Nah, tentunya ada perbedaan antara validasi dengan verifikasi. Kalau verifikasi hanya konfirmasi ulang. Apakah metode yang sudah diterapkan di kompendial atau metode yang digunakan oleh orang lain di suatu penelitian bisa diaplikasikan nggak dengan laboratorium yang kita miliki? Nah, itu dinamakan verifikasi. Kalau validasi tadi di sini diperuntukkan bagi metode analisis yang baru. Jadi teman-teman melakukan analisis tapi metodenya baru ataupun metodenya sudah ada, mungkin dikembangkan metodenya, ada sedikit perubahan dari metode tersebut, maka harus dilakukan validasi. Atau mungkin zat aktifnya baru, dan misalkan di Kompedia nggak ada, misalkan kan di Farmakope itu ada bagaimana cara melakukan analisis kadar
terhadap zat aktif tertentu. Ada kan prosedurnya di farmakope. Kemudian kalau Anda punya senyawa tertentu, senyawanya baru, itu tidak bisa misalkan atau bukan tidak bisa, tidak ada prosedurnya di kompedial. Nah, berarti kan itu harus melakukan analisis dengan metode yang baru. Berarti harus divalidasi. Nah, validasi ada juga verifikasi. Nah, tadi sudah saya singgung apa itu validasi, apa itu verifikasi. Itu perbedaannya hanya dilihat dari kalau metodenya baru atau metodenya yang ada kemudian dikembangkan metodenya, maka itu validasi. Kalau verifikasi itu hanya konfirmasi ulang apakah laboratorium kita dapat melakukan analisis sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak. Maka cukup verifikasi metode saja. Nah, ini tadi sudah pengembangan metode analisis. Nah, klasik itu ada metode validasi itu diaplikasikan bisa pada analisis klasik seperti titrasi, kemudian gravimetri, ada juga yang metode modern atau instrumental. Nah, kalau misalkan analisisnya menggunakan UV, menggunakan visible, menggunakan potensiometri, menggunakan AS, menggunakan MS, nah itu salah satu metode, contoh metode klasik dan metode modern. Kalau metode pemisahan, tentunya tujuannya dipisahkan dulu, kemudian baru dianalisis. Contohnya seperti HVLC. Nah, untuk prosedur analisisnya di sini dimulai dari sampling. Kemudian sampling itu sampelnya banyak. Jadi kita melakukan sampling bisa eh, dari pasar ataupun misalkan dari di industri dalam satu kali produksi. Misalkan sampelnya dari sampel kosmetik, sampel obat, ataupun sampel makanan, atau juga sampelnya adalah sampel spesimen, misalkan darah manusia, saliva, kemudian feses, itu sampel. Kemudian baru dilakukan preparasi. Preparasi itu adalah proses persiapan. Karena sampel yang diambil itu belum tentu langsung bisa dianalisis. Contoh misalkan sampel darah diambil dari pasien atau dari eh, hewan uji, misalkan sampel darahnya, itu kan sampel darah nggak bisa langsung dianalisis dengan ultraviolet gitu kan ya, dengan UV, tidak bisa langsung dianalisis dengan HPLC, tidak. Tapi harus dipreparasi. Nah, preparasi itu berarti persiapan. Nah, teman-teman juga pernah melakukan preparasi di laboratorium. Contohnya diberi sampel serbuk, misalkan sampel semi solid, itu dipreparasi dulu kan. Nah, itu preparasi itu adalah persiapan di mana sampel dirubah menjadi sampel yang siap dianalisis atau diukur. Nah, baru setelah lakukan analisis, baru dilakukan pelaporan. Nah, kemudian ini metode analisis, ada pengembangan, ada optimasi, prevalidasi. Nah, tahapannya ini secara umum itu ya, kalau kita mau melakukan validasi metode, misalkan kita akan melakukan pengembangan metode analisis. Nah, pengembangan dioptimasi dulu, ada pre-validasi, kemudian dilakukan validasi. Nah, kemudian di-validasi ulang, kemudian diimplementasikan secara rutin dalam suatu analisis. Nah, di sini ada metode standar baku. Kemudian saya lompat saja dulu. Nah, di validasi metode itu ada yang dinamakan uji presisi, ada yang dinamakan uji akurasi, ada yang dinamakan uji limit deteksi atau batas deteksi. Kalau misalkan biasanya dalam soal itu ditulisnya LOD, limit of detection. Ada juga limit kuantitasi atau LOQ, limit of kuantifikasi. Ada juga yang dinamakan selektivitas atau spesifisitas. Kalau selektivitas itu dilakukan apabila di dalam sampel terdapat analit lebih dari satu. Biasanya selektivitas atau spesifisitas itu dikerjakan di HPLC, karena HPLC itu kan biasanya diaplikasikan untuk senyawa yang jumlah analitnya lebih dari satu. Jadi dipisahin dulu baru dianalisis. Nah, kemudian ada juga linearitas. Kalau linearitas itu yang nilai R kuadrat, gitu ya, yang teman-teman biasa melakukan di laboratorium. Nah, kemudian ada juga rentang, ada juga robustness dan roughness. Nah, di sini ada ketahanan. Nah, bedanya di sini antara validasi dan verifikasi itu bedanya di sini di robustness, roughness dan system suitability test (SST). Nah, itu bedanya antara antara validasi dan verifikasi metode. Kalau validasi itu semuanya harus dikerjakan, termasuk yang berwarna merah ini. Dan kalau verifikasi cukup di bagian atasnya saja.
Kalau UV ya cukup selektivitas UV mungkin bisa tidak dikerjakan. Tapi sisanya harus dikerjakan. Akurasi, presisi, limit deteksi, limit kuantifikasi, kemudian linearitas itu wajib dikerjakan di verifikasi metode. Nah, apa sih yang maksud dengan akurasi? Nah, contoh misalkan di sini ada gambar. Diibaratkan ini merupakan sasaran tembakan. Tentunya teman-teman kalau melakukan lomba nembak, sasarannya di titik merah ini kan ya. Nah, itu nilai atau poin paling tinggi. Mau memanah, mau menembak, itu poin paling tinggi. Nah, kalau misalkan dinamakan eh, akurasinya tinggi apabila tembakan, kan kalau lomba nembak itu kan mungkin satu kali ya. Pasti lebih dari satu kali. Contoh misalkan teman-teman mau ikutan lomba nembak. Tembak titik yang berwarna merah. Nah, titik yang berwarna merah itu nggak mungkin ditembak satu kali. Kenapa nggak mungkin satu kali diberi kesempatannya? Karena bisa saja misalkan kalau satu kali nembak kena ke merah. Tapi kalau kesimpulannya kalau hanya satu kali mungkin saja itu kebetulan. Nah, jadi mungkin saja kebetulan, oh kena ke merah itu karena kebetulan bisa saja kan, walaupun benar-benar ada jago dalam menembak. Makanya dalam perlombaan menembak itu biasanya lebih dari satu kali tembakan. Nah, kalau dinamakan akurasi, maka tembakan ke satu, tembakan kedua, tembakan ketiga, misalkan dan seterusnya, itu semuanya berada di titik merah itu. Berarti akurat kan ya? Nah, akurat. Kalau dinamakan presisi, presisi itu adalah keterulangan. Keterulangan. Di sini ada gambar yang pertama, keterulangan misalkan. Nah, di sini bintang ke satu, tembakan ke satu, tembakan kedua, tembakan ketiga, ini menunjukkan bahwa akurasinya tidak bagus, tetapi presisinya bagus. Kenapa? Karena keterulangannya. Dia nembak ke situ-situ aja gitu. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Mungkin dari alatnya misalkan atau senjata yang digunakan untuk nembaknya yang harus diperbaiki karena saya nembak ke situ kok kenanya ke situ semua gitu. Nah, kalau misalkan di sini kasih kesempatan 5 kali tembakan itu 6 kali. Nah, kesimpulannya apa? Akurasinya rendah tapi presisinya tinggi. Jadi seseorang melakukan analisis, akurat dalam analisis dia itu rendah, tapi keterulangan dalam analisis tapi bagus gitu. Nah, di sini apakah bagus atau tidak? Tentunya tidak, karena yang dinamakan kalian kompeten dalam melakukan analisis di mana akurasinya tinggi dan presisinya juga tinggi. Jadi tembakan yang tadi 6 kali tembakan atau 6 kali ngukur itu 6-6-nya kena ke merah dan semuanya berada di dekat itu. Nah, kemudian ada yang tembakan ke satu, tembakan kedua, tembakan ketiga, tembakan keempat, kelima, keenam. Nah, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya di mana tembakannya akurat atau akurasinya tinggi dan presisinya juga tinggi. Di mana kebenaran dalam menganalisisnya benar, bagus, dan keterulangan dalam melakukan analisis juga sangat bagus. Nah, itu akurasi tinggi, presisi tinggi. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Satu nembak ke sini, atau hasil analisisnya segini, hasil analisisnya segini, hasil analisisnya segini. Nah, tentunya kesimpulannya bahwa akurasi dalam melakukan tembakan tidak bagus dan tidak presisi juga. Nah, ini juga kalau dalam melakukan analisis, datanya itu fluktuatif, datanya random atau datanya macam-macam. Ada datanya kadarnya sekian, kadarnya sekian, kadarnya sekian, beda-beda. Dibandingkan dengan kadar sebenarnya, ternyata berjauhan. Itu berarti akurasinya tidak bagus dan presisinya juga tidak bagus sebenarnya. Mohon maaf di sini ada kesalahan. Akurasinya tidak bagus, presisinya juga tidak bagus. Karena sangat jauh dari eh, titik merah ini, kemudian datanya tersebar, datanya atau datanya macam-macam hasilnya. Gimana kalau seperti ini? Ini lebih tidak bagus lagi, lebih keluar eh, dari target yang diharapkan. Akurasinya sangat tidak rendah dan presisinya sangat tidak rendah kalau seperti ini. Akurasi. Nah, akurasi apa tadi? Akurasi berarti hasil analisis yang dibandingkan dengan data sebenarnya. Nah, saya akan kasih simulasi untuk yang pertama, akurasi. Nah, ini simulasinya nih. Nah, akurasi. Nah, akurasi yang ini kan ya. Nah, ini adalah contoh data akurasi. Tetapi sebelum melakukan uji validasi atau verifikasi metode,
jika teman-teman ingin melakukan uji akurasi, tentunya teman-teman harus melakukan uji linearitas dulu. Linearitas itu adalah koefisien korelasi, atau nama lainnya adalah R kuadrat simbolnya itu. Nah, kalau misalkan mau uji linearitas, tentunya teman-teman harus membuat kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi tentunya teman-teman pernah melakukannya, baik itu metode UV ataupun metode visible. Nah, saya ulangi lagi. Bagaimana caranya melakukan uji linearitas atau pembuatan kurva kalibrasi? Di sini tentunya teman-teman harus buat konsentrasi. Di sini ada konsentrasi. Nah, syaratnya untuk kurva kalibrasi berapa konsentrasinya? Saya sudah menghimbau atau memberikan informasi kepada teman-teman. Minimal ada yang menyatakan minimal 5 konsentrasi boleh. Atau minimal 6 konsentrasi boleh. Kalau dinamakan minimal berarti lebih. Kalau lebih dari 6 misalkan datanya, boleh silahkan. Mau 100 juga boleh. Tapi kalau misalkan minimal 6 konsentrasi, berarti sini jika ada konsentrasi, berarti konsentrasi ke-1, konsentrasi kedua, konsentrasi ketiga, konsentrasi keempat, konsentrasi kelima, konsentrasi keenam. Maka di sini nilai N sama dengan 6. Gitu. Berarti ada 6 konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi pertama 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm, dan 7 ppm. Nah, berarti teman-teman harus buat larutan dengan konsentrasi ini. Nah, cara pembuatan larutannya bebas. Mau dalam 5 mili, mau dalam 10 mili, mau dalam 25 mili, mau dalam 50 mili, 100 mili, bebas silahkan. Yang jelas target konsentrasi yang 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6, dan 7 itu tercapai. Nah, setelah larutan ini dibuat, nah syaratnya larutannya itu sebenarnya harus dibuat 3 rangkap. 3 rangkap itu maksudnya 2 ppm dibikin 3 ppm dibikin 3, 4 ppm dibikin 3, 5 ppm dibikin 3, 6 ppm dibikin 3, 7 ppm dibikin 3. Nah, gitu. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya. Kemudian, yang 2 ppm diukur berapa absorbannya untuk larutan yang pertama. Yang kedua juga berapa absorbannya. Yang ketiga, berapa absorbannya. Itu untuk larutan yang 2 ppm. Yang 3 ppm, larutan pertama diukur berapa absorbannya. Larutan kedua diukur berapa absorbannya. Dan larutan ketiga diukur berapa absorbannya. Nah, yang ketiga, yang 4 ppm, nah larutan pertama berapa absorbannya, larutan kedua berapa absorbannya, larutan ketiga berapa absorbannya. Terus dilakukan sampai ke 7 ppm. Larutan pertama, larutan kedua, larutan ketiga. Nah, jika larutan masing-masing larutan absorbannya sudah diukur, maka di sini ada tanda sigma. Sigma berarti jumlahkan. Jumlahkan A1, A2, A3. Berarti jumlahkan. Tinggal jumlahkan saja. Kalau pakai kalkulator berarti manual jumlahkan gitu. Jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan segini. 0,2, 0,202, 0,205, 0,211. Hasil penjumlahannya segini. Ini juga dijumlahkan. Ini, tambah ini, tambah ini. Nah, hasil penjumlahannya itu diletakkan di sini. Nah, ini hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahan masing-masing. Di sini tanda sigma itu berarti jumlah. Kemudian dihitung berapa konsentrasi rata-rata. Di sini simbolnya X bar. Kalau konsentrasi rata-rata berarti ini tambah ini tambah ini dibagi 3. Ini tambah ini tambah ini dibagi 3. Atau sigma per N. Ini sigmanya, N-nya adalah 6. Berarti X bar adalah, kita masukkan rumus, kalau pakai kalkulator berarti tinggal 0,618 dibagi 6 gitu. Kalau misalkan di sini harus pakai rumus ini dibagi 6. Nah, maaf, bagi 6. Bagi 3, bukan ini. Ini masih, aduh, lupa, maaf. Sama dengan ini, ntar. Pakai kalkulator sama dengan ini
dibagi 3. Maaf, 6 itu bukan untuk ini, tapi untuk jumlah data dari masing-masing konsentrasi. Kalau ini pengulangan, dibagi 3. Nah, berapa hasilnya? Nah, 0,206. Jadi sekali lagi untuk X barnya ini ditambah ini, tambah ini. Nah, hasil penjumlahannya sekian. 0,618 dibagi 3. Bagi 3 karena ini 1, 2, 3. Hasilnya ini. Itu X barnya. Ini juga sama. Ini tambah ini dibagi 3. Ini hasil penjumlahannya segini. Bagi 3. Tinggal ditarik saja kalau di Excel. Kalau di kalkulator harus pakai manual. Teman-teman harus bisa melakukan menggunakan kalkulator secara manual. Karena dalam ujian itu tidak diperkenankan menggunakan komputer. Jadi harus menggunakan kalkulator manual. Harus bisa menggunakan kalkulator manual. Nah, ini untuk X barnya. Ini untuk bukan X bar, ini absorban rata-rata, absorban rata-ratanya. Berarti di sini kolomnya kurang 1 di sini. Di sini berarti saya kasih kolom 1 lagi. Bentar, saya kasih kolom 1. Nah, ini untuk absorban rata-rata. Ini absorban rata-rata. Nah, ini absorban rata-rata, maaf. Absorban rata-rata. Kemudian di sini adalah X barnya. Maaf, karena kalau misalkan di dalam persamaan regresi, X dan absorban itu sangat berpengaruh sekali. Karena absorban itu letaknya pada sumbu Y. Dan X itu konsentrasi atau untuk menunjukkan konsentrasi. Nah, sekarang kita tambah lagi satu kolom. Tambah lagi satu kolom di sini untuk nilai X-nya. Nah, untuk menentukan nilai X, di sini X itu maksudnya adalah X yang ditemukan. Nah, kalau misalkan X yang ditemukan, maka otomatis di sini harus dicari dulu persamaan regresi linearnya berapa. Sama regresi linearnya berapa, maka di sini hubungannya untuk mencari persamaan regresi linear adalah absorban dengan konsentrasi dengan absorban rata-rata. Konsentrasi dengan absorban rata-rata. Nah, di sini dicari berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai R kuadratnya. Pakai yang ini saja nih. Nah, kita cari. Nah, kalau di sini kan udah ada nih. Nah, nilai R-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Nah, nilai R-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Dan nilai B-nya berapa? Y sama dengan BX plus A. Nah, berarti A-nya sudah ada. B-nya sudah ada. Dan R kuadratnya juga sudah ada. Nah, kalau misalkan dinyatakan berapa linearitasnya, berarti cari saja di sini berapa nilai R kuadratnya. Kalau R kuadrat yang bagus ialah di mana R kuadratnya sama dengan 1 atau sangat mendekati 1. Nah, kalau yang disebut Y ini adalah absorban. Dan di sumbu X ini adalah konsentrasi. Absorban di sumbu X ini kan sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Sumbu X adalah konsentrasi, sumbu Y adalah absorban. Konsentrasinya dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dinyatakan koefisien korelasi atau linearitasnya sangat bagus karena di sini hukum Lambert-Beer berlaku. Kenapa berlaku hukum Lambert-Beer? Karena hukum Lambert-Beer itu rumusnya A sama dengan ABC atau absorban sama dengan A dikali B dikali C. A absorban dengan konsentrasi berbanding lurus. Jika konsentrasinya naik, maka absorban juga naik. Jika konsentrasinya turun, maka absorban juga turun. Nah, kalau konsentrasinya dibuat teratur apalagi 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka absorbannya juga naik secara teratur. Maka ini dinyatakan linearitasnya bagus. Kenapa? Karena nilai R kuadratnya sama dengan 1. Gimana kalau nggak sama dengan 1?
paling tidak sangat mendekati 1. Nah, itu linearitasnya. Ini adalah kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi, di sini ada linearitasnya, ada nilai B-nya, ada nilai A-nya. Nah, baru teman-teman bisa melakukan uji akurasi kalau udah ada data ini. Kenapa? Karena tidak bisa dilakukan uji akurasi jika tidak ada nilai A, jika tidak ada nilai B. Nah, sekarang di sini mulai ke akurasi ini. Akurasi, saya pindahkan nilai ininya ke bawah supaya terlihat. Nah, akurasi di sini adalah kalau teman-teman tadi disuruh nembak ke titik merah, maka ditembak kena ke merah. Nah, berarti itu tembakannya akurat. Teman-teman nembak dari jarak 1000 meter, kemudian nembak burung, misalkan kena ke burungnya. Nah, berarti tembakannya akurat. Jadi, namakan akurasi tinggi di mana hasil tembakan sesuai dengan keinginan yang kita tembak. Dan begitu pun dalam melakukan analisis, dinyatakan akurasi analisisnya bagus jika analisis atau hasil analisis yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, makanya kalau mau melakukan uji akurasi, teman-teman harus menentukan titik tembakan dulu atau titik analisis. Nah, berarti teman-teman harus bikin larutan yang teman-teman ketahui larutan itu berapa konsentrasinya. Misalkan di sini, titik awalnya adalah 4%. Saya pilih 4%. Dari mana? Kita pilih aja dari data kurva kalibrasi yang ini. Supaya adil ya, saya pilih titik 4. Kenapa 4? Pilih tengah-tengah lah di antara konsentrasi dalam kurva kalibrasi ini. Sebenarnya mau 2 ppm juga boleh, 3 ppm boleh, 4 ppm, 5 ppm, 6, 7 boleh. Nah, tapi karena misalkan di sini saya ambil tengah-tengahnya, saya ambil saja 4. Nah, itu tanda konsentrasi 4. Barangkali ada yang tanya, kenapa yang dipilihnya 4 ppm? Karena di sini saya ambil konsentrasi yang tengah dari kurva kalibrasi. Nah, pilihnya 4. Berarti dari 4, Anda harus mencari, gak hanya satu kan tadi, kalau nembak sesuatu dikatakan bagus harus lebih dari satu. Lebih dari satu banyak itu boleh, apalagi minimal lebih dari satu. Nah, di sini aturannya gimana? Aturannya Anda pilih batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 80% dan batas atasnya adalah 120%. Nah, di sini maksudnya untuk mencari konsentrasi kedua dan ketiga itu adalah 80% dari 4 ppm dan 120% dari 4 ppm. Gimana caranya? Yaitu 4 dikali 80 per 100 atau 0,8 dikali 4 sebenarnya hasilnya 3,2 ppm. Yang ini juga sama, 120% dari 4 ppm berarti 4 dikali 120 dibagi 100 adalah 4,8 ppm. Gitu. Jadi teman-teman harus buat tarutan ini. Buat 3,2 ppm, 4 ppm, dan 4,8 ppm. Gimana Pak kalau saya ngambilnya yang 5 ppm? Berarti di sini yang 100%-nya 5 ppm. Berarti yang 80%-nya gimana? Berarti 5 kali 80%. 5 dikali 8 per 100 atau 5 dikali 0,8. Berapa hasilnya? Simpan di situ. Kalau misalkan yang 120 berarti 5 dikali 120 per 100 atau 5 dikali 1,2. Simpan hasilnya di sini. Kalau mau yang pilih 6 boleh. 6 misalkan di sini 4-nya diganti dengan 6 boleh. Nah, tapi untuk mencari konsentrasi kedua dan ketiganya berarti 80%-nya. 80 per 100 dikali 6 ppm. Atau di sini 120 berarti 120 per 100 dikali 6 ppm. Hasilnya segini. Nah, larutan yang sudah dibuat, kemudian diukur juga. Jadi kan teman-teman udah menentukan target tembakan nih. Target tembakannya yang ini, 3,2, 4, 8. Digimanain? Tembak dong, gitu. Kalau ini analisis dong, atau ukur berapa respon instrumennya. Yang 3,2, misalkan hasil respon instrumennya segini. 0, maaf ini kayaknya belum saya ini. 4,2, 3,23. Nah, misalkan absorbannya segini. Nah, yang ini misalkan yang 4 ppm absorbannya 0,403.
Yang 4,8 nih absorbannya 0,482. Nah, ini absorbannya. Terus setelah ini gimana ini? Setelah ini, maka cari X2. Nih, X2 berarti konsentrasi hasil pengukuran. Jadi jangan hanya, oh targetnya 4 ppm, saya tembak nih. Udah dibiarin enggak, tapi lihat kenanya kemana gitu. Benar gak keempat atau tidak? Nah, ini juga sama. Bagaimana cara mencari nilai X2? Dibantu dengan persamaan regresi linier. Yang Y sama dengan BX plus A. Berarti kalau mencari nilai X yang ini, berarti caranya yaitu dengan cara X sama dengan Y-nya yang ini, saya masukkan, sama dengan 0,303 dikurangi A. A-nya yang ini, Y min A, 0,0057 dibagi B. B-nya apa? B-nya ini 0,1. Nah, berapa hasilnya? Nah, hasilnya segini. 2,973. Nah, konsentrasi sebenarnya adalah 3,2, tapi konsentrasi yang diperoleh adalah 2,973. Nah, coba yang ini bisa saya tarik ya. Kalau nggak berarti salah satu-satu. Berarti harus satu-satu. Kalau yang ini berarti, nah yang ini sama dengan nilai ini dikurangi 0,0057 dibagi dalam kurung 0,1. Hasilnya 3,9. Nah, kalau yang ini coba sama dengan 0,482, maaf, pakai kurung dulu. Sama dengan kurung buka ini dikurangi nilai A, A-nya yang ini, A yang itu 0,0057 dibagi B, B-nya yang ini 0,1. 0,1. Nah, hasilnya segini. Nah, ini X ke-1, X kedua, untuk X kedua atau X2 untuk konsentrasi 3,2 dapatnya segini hasil diukur pengukuran. Yang 4 ppm hasil pengukurannya ternyata segini. Segini. Yang 4,8 ppm hasil pengukurannya segini. Nah, sekarang berapa persen recovery? Nah, ini yang biasa ditentukan, yang digunakan untuk melakukan uji akurasi. Berapa persen recovery? Nah, persen recovery itu rumusnya itu konsentrasi yang selisih, ini yang selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil. Selisih dibagi konsentrasi sebenarnya dikali 100%. Nah, berarti ini sama dengan selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar ini lebih besar nih, ini dikurangi yang ini dibagi dalam kurung lagi. Nah, dibagi dalam kurung ini. Kemudian dikalikan 100. Bisa nggak langsung kayak gini? Bentar, saya ulangi lagi. Itu sama dengan berarti selisih ini, maaf. Ini dikurangi nilai ini dibagi konsentrasi sebenarnya. Ini konsentrasi sebenarnya dikalikan 100. 7,2% recovery. Ini dikali ini kalikan 100.
kayaknya ada yang salah ini. Coba ya, ini saya bagikan dulu nih. Sama dengan kurung buka, selisih dibagi sebenarnya. Dikalikan 100. Oh iya betul, 0,7. Bentar ya, berarti tadi yang tadi benar. Ini sama dengan ini maaf. Dalam kurung ini dikurang yang kecil dibagi konsentrasi sebenarnya, yang ini 3,2 dikalikan 100. Nah, ini hasil segini. Coba ini bisa tarik gak? Oh, nggak bisa ini. Kalau yang ini sama dengan kurung buka selisih, ya tetap yang ini kalau selisih sama dengan yang ini dikurangi nilai yang lebih kecil dibagi konsentrasi sebenarnya yang ini. Nah, dikalikan 100. Bentar ya. Kalau bingung, bentar. Kemudian sama dengan selisihnya berarti yang ini dikurangi yang lebih kecil dibagi konsentrasi sebenarnya dikali 100. Nah, ini saya geser lagi ke sini. Nah, ini persen recovery-nya di sini. Persen recovery. Persen recovery itu berarti sama dengan 100 dikurangi nilai ini. Nah, itu persen recovery-nya. Ada yang lupa, makanya tadi saya bingung. Kenapa kolomnya jadi segini? Supaya nggak pusing, angkanya segini aja nih saya kurangi. 3 angka di belakang koma saja. Nah ini nilai akurasinya. Nah, yang pertama, misalkan yang 3,2 ppm berapa akurasinya? 92. Kemudian yang 4 ppm berapa akurasinya? 99. Yang ini berapa akurasinya? 99. Nah, di sini oh iya. Nah, ini yang di sini di mana apakah mana yang memenuhi syarat atau tidak. Nah, di sini kita lihat lagi di PowerPoint. Syaratnya untuk akurasi. Nah, untuk akurasi jika di sini yang ditentukan kadarnya adalah bahan baku di sini atau sediaan jadi, contoh bahan baku paracetamol atau tablet paracetamol, di sini rentangnya boleh di sini yang 70, 80, 120. Tadi kan saya yang pilihnya yang 80, yang 100, 120 kan ya. Nah, kalau misalkan diperbanyak lagi boleh. Nah, di sini biasnya itu maksimal plus minusnya 2%. Nah, di sini persen recovery-nya tadi yang diperoleh harusnya berada pada rentang ini. Kalau sampelnya itu tablet atau bahan bakunya. Harus berada pada rentang 98 sampai 102%. Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan uji di solusi, kalau melakukan uji di solusi rentangnya berada pada 95 sampai 105%. Tapi kalau misalkan mau uji cemaran, misalkan cemaran timbal, cemaran arsenik, cemaran logam berat yang lainnya, nah di sini persen recovery-nya dinyatakan bagus apabila berada pada rentang 80 sampai 120. Kita kembali ke sini. Nah, di sini yang bagus yang mana? Yang bagus yang ini nih. Kalau misalkan bahan baku. Karena misalkan kita berbicaranya dengan menggunakan metode UV, di sini absorban misalkan. Ini yang memenuhi syarat cuma 2. Tapi kalau residu misalkan cemaran, timbal, cemaran logam berat yang lainnya, ini masih
memenuhi syarat nih 92% recovery-nya. Nah, gitu ya untuk uji akurasi. Kemudian kita lanjut ke uji presisi. Nah, di sini juga konsentrasi analitnya. Kalau konsentrasi analit sangat kecil banget, misalkan 1 sampai 4 per billion misalkan. Kan ada kan misalkan cemaran logam berat tertentu itu sampai konsentrasi ppb. Kalau misalkan di bawah 1 ppb, maka rentangnya recovery-nya bisa sampai 40 sampai 120 karena saking kecilnya analit. Tapi kalau misalkan analitnya besar misalkan, apalagi senyawa murni, bahan baku kan itu 100% analitnya. Anda beri bahan baku paracetamol untuk dibuat tablet. Nah, paracetamolnya kan kalau dinyatakan bagus itu kan harus mendekati 100%. Maka rentangnya berada di sini. 98 sampai 102 kalau bahan baku. Nah, kita lanjutkan ke percent recovery ke presisi. Nah, ini presisi. Kalau presisi tadi keterulangan. Nah, kalau simulasinya seperti ini keterulangan. Kalau keterulangan berarti teman-teman nembak di titik yang sama. Kalau akurasi, tembak ini nih, kena nggak? Tembak ini nih, kena nggak? Tembak ini, kena nggak? Jadi kan kalau akurasi, kalau presisi, kita ingin melihat keterulangan kita dalam melakukan analisis. Maka, teman-teman harus membuat larutan dengan konsentrasi yang sama. Konsentrasinya 4 ppm misalkan. 4, 4, 4, 4 gitu. Boleh nggak kalau nggak 4 ppm? Boleh. 3, 3, 3, 3 misalkan. Semuanya. Mau 5 juga sama. 5, 5, 5, 5, 5 gitu. Itu target analisisnya. Harus membuat larutan dengan konsentrasi yang sama. Nah, nanti juga di praktikum seperti itu. Teman-teman bikin larutan dengan konsentrasi yang sama. Misalkan 2 ppm, 2 ppm, 2 ppm boleh. Mau 4 ppm, 4 ppm, 4 ppm boleh. Nah, dari larutan yang telah dibuat, digimanain? Larutan yang telah dibuat, kemudian diukur larutannya, berapa absorbannya atau berapa respon instrumennya. Berapa absorbannya ini, yang ini berapa absorbannya. Nah, yang ini berapa absorbannya. Seterusnya, berapa ukur absorbannya masing-masing. Nah, terus setelah diukur absorbannya masing-masing, digimanain, Pak? Setelah diukur absorbannya masing-masing, tentukan nilai X-nya. Sama dengan ini, menentukan nilai X-nya sama. Di sini, dengan menggunakan persamaan kurva kalibrasi. Bisa nggak dipindahkan ke sini? Tuh, ambil semuanya. Nah, ini nilai B-nya, ini nilai A-nya dari sini. Kita masukkan nih, berapa nilai X-nya? X itu konsentrasi hasil pengukuran, yang X ini. Berarti, sama dengan Y min A per B. Nah, Y-nya mana? Y-nya ini min A, A-nya mana? Yang ini 0,00,0,0057. Itu A-nya. Dibagi B. Dibagi B. B-nya mana? B-nya 0,1. Nah, maka diperoleh berapa konsentrasi yang ditemukan. Yang ini gimana? Ya udah kalau pakai kalkulator berarti manual. Y min A per B. Ya ini Y min A per B simpan di sini. Tapi kalau pakai Excel tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, hasilnya bisa diketahui di sini. Nah, untuk ini 4 ppm pertama konsentrasi yang diukur segini. 4 ppm kedua konsentrasi yang diukur segini. 4 ppm yang ketiga konsentrasi yang diukur segini. Nah, kalau misalkan mau menentukan presisi, kalau dulu cukup dengan rata-rata saja. Cukup dengan rata-rata saja atau nilai X bar yang ini saja. Kita hitung X barnya. Cara menghitung X bar, maka kita harus menjumlahkannya. Jumlahkan dulu nih. Sum. Nah, jumlahkan. Berarti kalau dijumlahkan 4,053 tambah ini, tambah ini, hasil segini. Kalau dijumlahkan. Tapi berapa nilai X barnya? Kalau X bar berarti datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti 24 dibagi 24,218 dibagi 6. Berarti kalau yang ini X barnya sama dengan nilai ini dibagi N. N-nya itu adalah 6. 6. Maka X barnya segini. 4,036. Nah, kalau dulu cukup saja dengan rata-rata. Karena kalau konsentrasi rata-ratanya mendekati konsentrasi sebenarnya, nah konsentrasi sebenarnya kan 4 ppm. Jika X barnya itu mendekati 4 ppm, maka dinyatakan presisinya bagus.
Tapi tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena mungkin saja data ininya fluktuatif naik turun. Yang ini 1 misalkan, 1 ppm yang X ini. Yang ini misalkan 10, yang ini 5, yang ini 3, yang ini 8, yang ini 12. Jika dirata-ratakan, mungkin saja bisa dekat segini. Bisa dekat dengan 4 gitu. Jadi nggak cukup kalau hanya melihat nilai X bar saja. Maka harus hitung berapa nilai standar deviasi. Nah, standar deviasi yang ini nih, rumusnya. Kalau menggunakan manual, berarti standar deviasi sama dengan N-nya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N dikali sigma X kuadrat. Nah, di sini sigma X kuadrat. Berarti harus dikuadratkan. Ini X, ini kuadratkan dulu. Berarti sama dengan nilai ini dikuadratkan. Pangkat 2. Kurung tutup. Kuadratkan berapa? Segini. Yang ini juga sama. Ini kuadratkan, simpan di sini. Ini kuadratkan, simpan di sini. Gitu. Kalau pakai manual, kalau pakai Excel tinggal tarik saja ke bawah. Nah, sudah ada semuanya. Supaya gak terlalu banyak nilai koma angka di belakang koma. Saya perkecil saja. Nah, ini hasil kuadratnya. Nah, kan di sini sigma X kuadrat. Berarti kalau sigma, berarti X kuadrat ini dijumlahkan. Jumlahkan dari atas sampai bawah, dijumlahkan. Kalau pakai kalkulator ya jumlahkan manual. Nanti teman-teman kalau ujian di kelas nantinya ini, tambah ini, tambah ini, terus jumlahkan sampai sini. Nah, simpan di sini. Nah, itu nilai sigma-nya. Nah, berarti nilai sigma X kuadratnya udah ada. Berarti ini masukin ke sini. Terus sigma X dikuadratkan. Nilai ini 24, masukkan ke dalam kurung, baru nanti dikuadratkan. Dibagi N, N-nya berapa? 6 dikali 6 min 1, 5 berarti 6 kurangi 1, 5 berarti 6 kali 5 sama dengan 30 yang di bawah. Nah, kalau pakai kalkulator, kalau pakai Excel, tinggal ini aja. Sama dengan ST, standar deviasi, STDEV, tinggal tarik saja standar deviasi dari sini. Coba kita pakai kurung, bisa nggak? Oh, nggak bisa nggak pakai kurung. Nah, apakah keluar nggak? Oh, ternyata harus pakai kurung nih. Sama dengan STDEV dalam kurung. Nah, ini standar deviasinya. Nah, ini standar deviasi untuk uji presisi. Tapi tidak cukup hanya dengan menghitung standar deviasi, tapi harus menghitung standar deviasi relatif. Di sini ada rumusnya nih. Persen RSD, standar deviasi relatif. Kalau persen berarti dikalikan 100% kalau mau mencari persen di sini. Ini kan persen, nanti akhirnya dikalikan 100%. Rumusnya SD dibagi X bar atau standar deviasi dibagi X bar. Di sini standar deviasi dibagi X bar dikalikan 100%. Maka berapa standar deviasi relatifnya? Tinggal sama dengan kalau pakai Excel. Yang ini dibagi standar deviasi dibagi X bar dikalikan 100. Nah, ini nilai standar deviasi relatifnya 1,46. Ini adalah standar deviasi relatif. Nah, berapa nilai standar deviasi relatif yang menyatakan presisinya bagus atau tidak? Kita kembali lagi ke PowerPoint di sini. Berapa standar deviasi relatif yang menyatakan bagus atau tidak? Nah, di sini. Kalau misalkan teman-teman melakukan uji presisi pada lihat aktif ataupun sediaan farmasi, maka harus kurang dari 2%. Yang ini nih. Kalau misalkan hasil disolusi harus kurang dari 20%. Kalau cemaran harus kurang dari 20%. Itu standar deviasi relatifnya. Kita kembali lagi ke sini. Hasilnya 1,46. Ini kurang dari 20%, berarti datanya homogen, tidak fluktuatif. Datanya semuanya mendekati
konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi hasil pengukuran semuanya mendekati 4 ppm. Kemudian ketelitian alat. Nah, teman-teman kan biasanya kalau melakukan pembahasan di laporan, tentunya alatnya tidak bagus, harus diganti gitu kan ya. Maka kita hitung ketelitian alatnya, rumusnya ini. Persen ketelitian alat itu adalah 100% dikurangi standar deviasi dibagi X bar. Berarti rumusnya, kalau misalkan pakai kalkulator manual berarti 100, itu dikurangi hasil pembagian SD dibagi X bar. Kalau pakai Excel, tinggal seperti ini saja, sama dengan 100 dikurangi 100 dikurangi SD-nya yang ini dibagi X bar. Kurung tutup, hasilnya segini. Nah, ketelitian alatnya adalah 99,9%. Oh, berarti alatnya masih memiliki performa yang bagus. Berarti kalau ada kesalahan dalam melakukan analisis, kenapa nggak bagus? Berarti bukan alatnya yang kurang bagus. Berarti kita sebagai praktikan, kita sebagai analisnya tidak baik dalam melakukan proses analisis. Itu akurasi dan presisi. Mungkin teman-teman nanti bisa coba-coba, saya akan share materinya ke koordinator supaya teman-teman bisa ngoprek-ngoprek nanti di rumah. Ini hasil simulasinya. Nah, untuk membandingkan data sebenarnya yang bagus yang mana, tinggal lihat saja ke sini. RSD-nya yang bagus kurang dari 2, kurang dari 20, ini juga kurang dari 20. Terus, sisanya di sini adalah limit deteksi. Nih, ada limit deteksi. LOD, limit of detection di sini. Limit deteksi ialah konsentrasi terkecil yang masih bisa dideteksi oleh alat. Kalau misalkan tadi, maaf, RSD-nya udah kan ya, limit deteksi. Kalau limit deteksi, teman-teman bisa menggunakan data kurva kalibrasi. Nah, tadi lanjutan nih rentangnya, rentang RSD-nya nih ada nih. Kalau konsentrasinya 100%, misalkan bahan baku itu harus di bawah 2%. Tapi kalau misalkan cemaran, misalkan di sini sampai 4 per triliun, 4 per billion, itu persen RSD-nya bisa sampai 45 kalau ppb. Terus kita lanjutkan ke uji batas deteksi dan kuantifikasi. Nah, batas deteksi ialah konsentrasi terkecil yang masih dapat dideteksi oleh suatu metode. Nah, kita kalau ingin melakukan uji batas deteksi bisa menggunakan data kurva kalibrasi. Menggunakan data kurva kalibrasi. Saya pindahkan dulu yang ini supaya nanti mudah dilihat. Nah, data kurva kalibrasi. Kalau tadi kurva kalibrasi kan hanya sampai sini ya. Nah, hanya sampai sini. Tapi kalau misalkan data untuk limit deteksi, kita tambah lagi kolomnya. Tambah lagi kolomnya. Kolom yang Y, ini yang Y. Saya geser. Bentar, saya... Oke. Data kurva kalibrasi kan tadi ini. Sampai rata-rata nih. Saya kasih tanda merah di sini. Tanda warna yang beda di sini. Nah, rata-rata dengan konsentrasi kan. Kalau kurva kalibrasi hubungannya. Nah, dengan konsentrasi. Dihubungkan menjadi dapatlah nilai ini nih. Y sama dengan 0,1x ditambah 0,0057. Di mana BX tambah A. Nah, ini nilai A, ini nilai B-nya. Tapi kalau untuk menghitung limit deteksi, rumusnya yang ini nih. Limit deteksi X BD.
Ini limit deteksi. X itu kan tadi, limit deteksi adalah konsentrasi terkecil yang masih bisa dideteksi oleh metode atau suatu alat. Nah, konsentrasi. Konsentrasi kan pada sumbu X. X konsentrasi, Y absorban. Berarti konsentrasi batas deteksi saya tulis jadi XBD. XBD itu rumusnya XBD sama dengan YBD dikurangi A dibagi B. A dan B-nya dari mana? Ini A-nya, ini B-nya. Udah ada nih dari persamaan regresi ya, A dan B-nya. Yang belum ada, YBD. YBD dari mana? Dari sini rumusnya. YBD sama dengan 3 dikali SYX ditambah A. 3 dikali SYX tambah A. A-nya dari mana? A-nya dari sini. A-nya udah ada. 3-nya udah ada. SYX-nya belum ada. Gimana cara mencari SYX? Nah, SYX diperoleh dari sini. SYX sama dengan akar sigma Y min Y aksen dikuadratkan dibagi N min 2. Oh, berarti kita harus mencari nilai SYX. Nilai SYX diperoleh dari rumus ini, maka kita harus tambah lagi kolomnya. Nah, selain ini sebagai Y. Ini sebagai Y rata-rata. Ini sebagai nilai Y. Ini Y aksen. Nah, gimana cara mencari nilai Y aksen? Mencari nilai Y aksen, gunakan kurva kalibrasi yang ini. Y sama dengan 0,1X tambah 0,0057. Berarti untuk mencari nilai Y yang ini adalah Y aksen ini berarti 0,1 dikali X. X-nya mana? X-nya adalah 2. Ditambah 0,057. Coba kita masukkan. Y sama dengan 0,1 dikali 2. Nah, ini 2. Nah, dikali 2 ditambah dalam kurung 0,0057. Nah, berapa nilai aksennya? Nah, nilai aksennya segini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ini. Yang kedua itu sama dengan 0,1 maaf kasih kurung dulu. 0,1 dikali 3 sekarang yang ini dikali 3 ditambah 0,0057. Dari mana 0,057? Dari sini. Nah, berapa dapatnya? Segini. Nah, begitu pun seterusnya. Tinggal tarik ke bawah. Nah, dapatkan ya segini. Kalau pakai Excel gampang, tinggal tarik saja ke bawah. Tapi kalau pakai kalkulator, harus manual, mohon maaf. Karena di ujian itu hanya diperkenankan menggunakan kalkulator. Jadi 0,1 dikali X, X-nya 3, dikurangi, ditambah 0,057. Hasilnya ini. Kalau yang 4 berarti 0,1 dikali 4. Kalau yang 5, 0,1 dikali 5. Kalau yang 6, 0,1 dikali 6. Dapat segini. Apakah udah beres? Belum, karena maunya ini. Y min Y aksen. Nah, Y min Y aksen berarti ini dikurangi ini. Berarti kalau yang ini, kalau pakai kalkulator, berarti nilai Y sama dengan nilai ini dikurangi nilai ini. Nah, kalau tutup, hasilnya berapa? Segini. Oh iya, 0. Karena pas banget ini ya. Nah, kalau yang ini gimana? Ini juga sama. Itu sama dengan nilai ini dikurangi nilai ini. Nah, hasilnya segini. Ini karena terlalu kecil jadi nilainya 0 semua. Coba kita tarik semua ke sini. Nah, segini. Nah, di sini belum cukup, belum beres ternyata. Karena harus Y min Y aksen kuadrat. Berarti yang ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti sama dengan kuadratkan nilai ini. Ini dikuadratkan. Kuadratkan berarti pangkat 2. Nah, berarti hasilnya segini. Baru tarik ke bawah.
Nah, hasilnya segini. Sigma, kalau sigma berarti di sini kan ada tanda sigma, jumlahkan. Jumlahkan dari atas sampai bawah, nah, jumlahkan. Nah, hasilnya segini, hasil penjumlahannya. Kalau pakai kalkulator manual ya tinggal dijumlahkan saja. Baru masukkan, ini masukkan ke sini. Nah, 5,3 kali 10 pangkat 6 misalkan. Dibagi N-2. N-2-nya berapa? N-nya ada 6, dikurangi 2, 4. Bagi 4. Hasil pembagian baru diakarkan. Akarnya berapa? Nah, berarti SYX-nya. Baru SYX-nya masukin ke sini. Baru kalikan 3 kali SYX ditambah A. Dapat YBD. Kalau udah dapat YBD, YBD-nya masukkan ke sini. Nah, berarti XBD sama dengan YBD dikurangi A bagi B. A, B-nya dari sini. Ini A-nya, ini B-nya. Maka diketahui berapa konsentrasi batas deteksi. Kalau batas kuantifikasi bedanya di mana? Bedanya di sini bedanya, cuma dikalikan 10. Kalau ini dikalikan 3, kalau ini dikalikan 10. Kesininya sama. Nah, itu mungkin contohnya. Nanti teman-teman coba pelajari lagi di rumah. Nah, nanti hari H praktikum bisa diaplikasikan. Memang nanti pas pada saat praktikum juga akan dikasih responsi juga, tapi setidaknya kalau sudah mendapatkan data ini, mendapatkan materi ini, teman-teman agak tercerahkan sedikit. Seperti apa sih melakukan uji linearitas, uji presisi, uji akurasi, limit deteksi, dan limit kuantifikasi itu seperti apa. Mungkin materinya saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang ditanyakan, nanti silakan tanyakan di perkuliahan pada saat saya mengajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.